Ini tempat sampahnya di mana ya? Ya udah deh, buang selokan aja. Bu Ita, sampahnya kok dibuang sembarangan? Kan nggak boleh. Bu Ita nggak tahu ya, kalau sekarang ada peraturan Wali Kota Pekalongan tentang pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah. Pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah? Iya, insentif itu upaya untuk memberikan penghargaan agar termotivasi melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang berdampak positif. Nah, kalau disinsentif itu pengenaan beban atau ancaman kepada setiap lembaga, badan usaha, atau perseorangan agar tidak melakukan kegiatan yang berdampak negatif. Ya, untuk memberikan penghargaan atau juga denda kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan. Pemerintah Kota Pekalongan saat ini telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan disinsentif. Adapun hal tersebut bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan instrumen hukum mengenai pengelolaan sampah di daerah dan memberikan penghargaan dan dorongan atau daya tarik serta pengenaan beban atau ancaman dalam pengelolaan sampah. Untuk persyaratan dan tata cara permohonan insentif lebih lengkap dapat Anda tanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di nomor 0285 437 609 atau WhatsApp 0823 1496 3900. Mencari hiburan malam ini, jangan jauh-jauh, kita ke Monas saja. Idih, ngapain jauh-jauh ke Monas? Kalau mau cari hiburan, ya di rumah saja, sambil dengerin Termuda. Ada Rhoma Iramanya, Bunda Rita juga ada nih. Siapakah orang itu? Mansur S ada juga lah. Dua. Mau siapa lagi? Mohsin, Nur Halimah, Maggie Z. Pokoknya lagu dangdut yang jadul-jadul ada semua di sini. Catat ya, Termuda, Terminal Musik Dangdut. Hadir tiap minggu mulai jam 9 malam. Cuma ada di sini, FM 91,2 Radio Kota Batik. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Jam 1 siang di Radio Kota Batik bersama Fitri di Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin membantah pemerintah akan menghapus kelas 1, 2, 3 dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Budi menyebut, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengatur soal penyederhanaan standar kelas layanan BPJS Kesehatan. Penyederhanaan dilakukan dengan pertimbangan memperbaiki kualitas layanan BPJS Kesehatan. Budi menjelaskan masyarakat pengguna BPJS yang sebelumnya berada dalam kategori kelas 3, maka nantinya akan naik menjadi kelas 2 dan kelas 1. Namun, sebelum standarisasi tersebut berlaku, Budi meminta publik untuk menunggu aturan teknis mengenai sistem pelayanan pasien BPJS tersebut. Demikian info hari ini bersama saya Fitri. Nantikan info selanjutnya jam 2 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Mutiara.
Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh. Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana, dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa, dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda? Demikian kata mutiara persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Halo Kota Batik. Dan berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi kali ini, hari Selasa 14 Mei 2024. Nanti selama 2 jam 3 jam ke depan ya, kita akan bersama-sama untuk berbagi informasi, saling berbagi informasi. Nah, Anda kawan bisa berbagi informasi juga ya melalui saluran telepon kami di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Entah itu berkenaan dengan peristiwa ataupun mungkin ada kegiatan apa di lingkungan Anda, atau juga mungkin berkenaan dengan keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda, bisa Anda sampaikan melalui saluran telepon maupun WhatsApp. Dan kawan, tadi kita sudah buka bersama dengan satu kata mutiara ya, yang kita kutip dari William Shakespeare, seorang sastrawan besar Inggris ya, yang juga kita tahu karya monumentalnya salah satunya adalah kisah Romeo Juliet ya. Dan berbicara tentang apa sih tadi? Berbicara tentang harapan. Ya, harapan. Ini adalah modal dasar bagi seseorang, bagi setiap orang untuk bisa mengarungi kehidupan sampai menemukan kira-kira tujuan hidup yang ingin dia capai itu apa. Nah, dan kawan, soal harapan. Nah, kira-kira apa nih harapan Anda untuk kehidupan Anda? Boleh dong dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Jadi kita bisa bicara tentang harapan ya, sebagai modal untuk kita melanjutkan dan melangsungkan kehidupan kita sampai nanti gitu ya. Nah, bicara soal harapan pastinya tidak lepas dari usaha. Nah, bagaimana kemudian usaha Anda untuk mencapai harapan itu tadi, mewujudkan harapan itu tadi. Ya, sembari menikmati waktu siang Anda, saya akan hadirkan informasi-informasi mengenai ekonomi dan bisnis, dan juga nanti akan saya hadirkan juga
kisah sukses seseorang atau seorang pebisnis ya. Nah, Anda bisa simak di sini di perjalanan Halo Kota Batik. Satu lagu terlebih dahulu dari Christina Aguilera featuring A Great Big World. Judulnya Say Something untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry say something, I'm giving up on you. Say something. Ya, menit ke-12 tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik ya. Gimana dengan siang Anda hari ini? Sudahkah bisa menikmati istirahatnya dengan gembira, dengan menyenangkan gitu bersama kawan, kolega ataupun dengan kawan sekerja? Nah, kalau belum, kenapa nih? Ada apa nih? Nah, mungkin terlalu sibuk atau mungkin masih banyak pekerjaan yang menumpuk ya. Oke, pokoknya apapun itu ya semoga aja bisa terselesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di live streaming saya. Ada Apip nih. Oke ya, oke. Yang lagi pada ini nih, ini pada ngobrol malah justru di komentar ya. Gak apa-apa deh, buat rame-ramein ya. Terima kasih Habib ya, yang ada di Batang. Dan ditunggu juga atensi dari Anda di 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912.
Oke, nah bicara soal harapan, bicara soal upaya, usaha seseorang, ada satu kisah menarik mengenai harapan dan bagaimana kemudian dia bisa mewujudkan harapan itu. Nah ini adalah kisah dari salah seorang, dia miskin awal mulanya, tetapi di akhir cerita dia menjadi seorang yang ya boleh dibilang miliarder. Nah siapa dia? Nah dia adalah seorang pencipta dari mobil mewah Rolls-Royce. Nah, ya kita kenal bahwa Rolls-Royce ini merupakan pabrikan mobil mewah dan mahal. Harga termurahnya saja ini bisa mencapai 18 miliar rupiah. Jadi tidak mengherankan hanya orang-orang kaya yang bisa memiliki mobil tersebut. Nah meski identik dengan kemewahan dan orang kaya, belum banyak orang tahu bahwa pencipta Rolls-Royce ini bukanlah dari kalangan elit, tapi malah berasal dari keluarga miskin yang tinggal di sebuah pedesaan di Inggris sana. Nah orang tersebut adalah Henry Royce. Nah saat lahir Royce ini sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada. Kedua orang tuanya ini merupakan pemilik pabrik tepung. Namun saat Royce ini berumur 4 tahun, pabrik tersebut ya pabrik milik dari orang tuanya bangkrut. Nah, kebangkrutan usaha orang tua ini membuat Royce ini hidup luntang-lantung sehingga mengharuskannya bekerja. Seperti dikatakan dalam The Magic of a Name, The Rolls-Royce Story yang terbit pada tahun 2000 ya. Royce ini diketahui sempat ditugaskan untuk mengusir burung di peternakan. Jadi tugasnya itu sebagai seorang pengusir burung ya. Dan ini dilakukan saat ia berusia 5 tahun. Ya, usia 5 tahun sudah bekerja ya. Meskipun mendapatkan penghasilan hanya 5 sen pada saat itu. Lalu ketika tumbuh dewasa, dia memilih bekerja menjadi seorang penjual koran alih-alih bersekolah. Nah, akan tetapi perjuangan mencari uang ini rupa-rupanya tidak membuat kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Bahkan segala sesuatunya bisa terpenuhi. Yang ada keluarganya malah terlilit utang yang semakin hari semakin membengkak dan jumlahnya semakin besar. Alhasil dia ini dititipkan kepada kedua orang di rumah lansia bernama George Yarrow. Nah titik balik kehidupan Royce ini terjadi pada tahun 1879. Ketika itu dua keberuntungan datang kepadanya. Yang pertama adalah dia bisa ikut magang di sekolah teknik karena dapat uang dari bibinya. Kemudian kedua, dia diajari langsung oleh George tentang teknis pertukangan. Seperti dilansir dari sebuah situs resmi, kedua hal itulah yang kemudian menjadikan Royce memiliki etos kerja baik dan keterampilan teknis mumpuni yang berguna saat membuat mobil. Nah soal mobil ini kawan, Royce ini pertama kali bersentuhan dengan kendaraan roda 4 ini pada tahun 1900-an. Dan kala itu dia yang sudah berbisnis dinamo tapi tidak laku, rupa-rupanya memilih untuk banting setir ke industri mobil. Dia melihat industri ini, ya dia memiliki visi bahwa industri tersebut akan menjadi punya masa depan yang cerah. Bahkan saat itu masih minim pesaing. Nah, alhasil dia mulai membuat mobil pertamanya bernama Royce 10 pada tahun 1904. Tidak disangka, prototipe mobil tersebut dilirik oleh seorang bangsawan Inggris dan dia merupakan seorang pencinta mobil. Siapa dia? Yaitu Charles Rolls. Rolls pertama kali melihat Royce 10 di dealer mobil milik Henry Edmund. Dia melirik mobil tersebut karena Royce 10 ini memiliki mesin 2 silinder. Nah dia yang suka kebut-kebutan otomatis langsung jatuh cinta dan ingin menjajal mobil tersebut. Dan benar saja saat dicoba Royce 10 ini cukup kencang pada masa itu gitu ya. Alhasil keduanya menjalin kolaborasi membuat mobil dengan kriteria kencang dan mewah. Nah ini dia dalam perjalanan kolaborasi ini berjalan cukup baik. Rolls berlatar pengusaha, kemudian orang kaya dan punya koneksi kelas elit di Inggris pada waktu itu. Dia bisa menyerap keinginan pasar yang sangat tinggi terhadap mobil mewah dan kencang. Sementara Royce punya otak dan keterampilan yang sangat baik.
dia yang berasal dari keluarga miskin dan cukup uang ya, langsung menggarap mobil itu secara baik pula. Nah, kedua sosok inilah yang kemudian melahirkan perusahaan Rolls-Royce pada tahun 1904, tepatnya pada bulan Desember. Nah, mobil pertamanya ini bermesin 2000 cc 2 silinder. Nah, sejak itu keduanya melahirkan berbagai mobil-mobil lain berseri Phantom dan seluruhnya dijual dengan harga mahal dan harga bisa dibeli dan hanya bisa dibeli ya oleh para bangsawan Inggris pada waktu itu. Dan atas dasar itulah kawan, mobil Rolls-Royce ini identik dengan mobilnya para bangsawan. Nah, selain itu berkat kerja keras Royce juga, pabrikan ini mengeluarkan mesin jet untuk pesawat. Wis gila ya. Sampai sekarang perusahaan ini masih eksis dan terkenal karena mengeluarkan mobil mewah, melaju kencang, dan satu lagi, mahal. Ya, kalau urusan mahal sebenarnya ini ya relatif ya. Bergantung isi kantongnya. Nah, kalau kita nggak tebal-tebal banget isi kantongnya, ya jangan-janganlah beli mobil yang kayak gini ya. Kalau isi kantongnya sudah luber, bahkan katakanlah dibuang ke jalan aja sudah nggak khawatir. Khawatir, artinya kehilangan 1 lembar, 2 lembar, mungkin 10 lembar aja nggak khawatir. Nah, itu baru dia sudah kaya. Nah, bolehlah mencoba untuk menjajal the Rolls Royce ya. Oke, itu dia satu kisah inspiratif dan semoga aja ini akan memberikan apa ya istilahnya memberikan inspirasi buat Anda supaya ya di dalam menjalankan suatu bisnis kita perlu ya istilahnya menemukan orang yang tepat untuk bekerja sama. Seperti Rolls-Royce. Henry Royce ini punya teman dan kebetulan secara tidak sengaja ketemu dengan yang namanya Charles Rolls. Dan akhirnya bisa bekerja sama. Nah, memang kolaborasi saatnya menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tapi ini dia, di dalam berkolaborasi yang terpenting adalah bukan kemudian untuk saling mendominasi, tetapi bagaimana kemudian bisa saling sharing, bisa saling menguntungkan satu sama lain. Oke, Habib, komentar aja nih. Baik, oke. Baik, saya masih akan punya cerita-cerita lain untuk kesuksesan yang lain. Tapi saya tunggu juga nih komentar dari Anda. Anda bisa mengirimkannya melalui saluran telepon, bisa menyampaikannya ya melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Satu lagu dari Dream Theater. Ini lagu favorit nih dari Dream Theater, judulnya Enely. Untuk Anda di kesempatan siang hari ini di Halo Kota Batik. hampir aja salah kocap ya. Oke, dan masih Anda simak Halo Kota Batik di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nanti pada sebentar lagi kita akan bergabung ya dengan kawan-kawan reporter yang ada di lapangan. Ada Adam yang nanti akan melaporkan tentang jamaah haji calon haji Kota Pekalongan ini yang terbagi ke dalam 3 kloter. Nah, seperti apa informasinya? Nanti akan kita simak bersama di live interview. Tapi sebelumnya, nah itu tadi ya. Kita tadi sudah ngomongin atau sudah ngobrolin tentang perjalanan seorang Rolls-Royce ya, yang merupakan seorang Henry Royce ya, yang merupakan seorang pengusaha. Sebenarnya dia berangkat dari keluarga miskin, tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya dia kemudian menjadi orang kaya. Nah, ya sebenarnya bukan kekayaan yang menjadi capaiannya, menjadi tujuan dalam hidup, tetapi dengan kekayaan itu, kalau kita berkaca dengan pengalamannya Bill Gates ya misalnya, dengan kekayaan seseorang bisa lebih banyak melakukan amal, melakukan kedermawanan gitu ya. Nah, itulah dia. Baik, sudah menit ke-28, rasa-rasanya kita mendingan kita bergabung dengan kawan-kawan yang ada di lapangan ya. Sudah siap nih kayaknya untuk siang hari ini bersama Adam yang akan melaporkan jamaah calon haji di Kota Pekalongan yang terbagi ke dalam 3 kloter. Nah, seperti apa informasinya?
Kita langsung akan menuju ke sana sebentar. Oke, di mana nih? Ya, sedang saya cari dulu nih tune-nya. Ini dia. Sudah lama nggak pakai tune ini. Baik, kita menuju ke live report bersama Adam. Saatnya Anda ikuti laporan informasi dari reporter kami di Live Report. Oke, Adam. Ya baik Ribu dan juga kawan, pemberangkatan ibadah haji sangat dinantikan oleh jamaah calon haji seperti jamaah calon haji Kota Pekalongan. Ini akan terbagi menjadi 3 kloter pemberangkatan. Ada 2 kloter besar yakni kloter 38 sebanyak 166 jamaah calon haji. Tergabung dengan Kabupaten Batang berangkat pada 21 Mei dan pesawat terbang pada 22 Mei 2024. Kloter 39 sebanyak 169 jemaah calon haji bergabung dengan Kabupaten Kendal berangkat pada 22 Mei serta pesawat akan terbang pada 23 Mei kawan. Kemudian 2 jemaah calon haji yang tergabung dengan Kabupaten Wonosobo di kloter 13 ini akan berangkat pada 15 atau 16 Mei 2024. Kasiman berharap jemaah fokus melaksanakan ibadah wajibnya dahulu untuk menjaga fisik, kesehatan, dan menghemat tenaga karena puncak ibadah wajib haji ini baru dilaksanakan mulai 8 hingga 13 Zulhijjah 1445 Hijriah. Demikian reporter Adam melaporkan. Kembali ke studio, Ribut. Baik, terima kasih Adam informasinya, dan kawan itulah tadi informasi dari Adam yang melaporkan bahwa jamaah haji Kota Pekalongan ini terbagi ke dalam 3 kloter dan sepertinya memang ada tambahan ya, ada penambahan jumlah jamaah haji. Beberapa di antaranya ini dimasukkan atau digabungkan ke dalam kloter yang ada di Batang dan juga ada pula yang masuk ke dalam kloter Wonosobo. Ya semoga aja ini akan menjadi perjalanan ibadah haji yang penuh dengan makna. Baik. Itulah tadi laporan dari Adam di Live Report. Baru saja Anda ikuti Live Report bersama reporter Radio Kota Batik. Ya, kehidupan manusia itu sangat dinamis. Dari semula orang mungkin kalau kita melihat dari Henry Royce ini yang awalnya berangkat dari keluarga miskin menjadi kaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang dulunya kaya jatuh miskin. Seperti pria yang satu ini. Dia mula-mula menjadi seorang miliarder dadakan hingga berubah menjadi seorang tukang sampah. Nah, siapakah dia? Saya akan berbagi kepada Anda seputar kisah ini dan ya, tapi tunggu dulu. Jangan ujuk-ujuk ya. Ya begitulah namanya kehidupan. Selalu ada yang miracle. Seperti dikatakan oleh Sarah Brightman.
FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Kaya tercemar limbah pabrikku pok yo. Wah, ojo asal berasumsi lek. Nek masalah limbah kuwi kudune diuji lab kesek. Diuji lab ke? Iya, saiki kan DLH Kota Pekalongan wis buka layanan laboratorium lingkungan hidup. Manajemen Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kini telah menetapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada SNI ISO IEC 17025-2017 guna memberikan jaminan terhadap mutu pengujian dan memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan hasil yang akurat dan valid serta tepat waktu dalam lingkup kegiatan pengujiannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, bisa Anda tanyakan di 0285 437 609 atau WhatsApp 0823 1496 3900 dan juga bisa datang langsung ke kantor DLH Kota Pekalongan, Jalan Tentara Pelajar nomor 1. Pelayanan Laboratorium DLH Kota Pekalongan, profesional, akurat, solid, terpercaya, dan independen. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan membuka pendaftaran pelatihan peningkatan keterampilan kerja bekerja sama dengan LPKS gratis tanpa dibungut biaya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 24 April atau sampai kuota terpenuhi. Dengan kejuruan pelatihan di antaranya, pelatihan menjahit 5 paket, pelatihan hantaran 2 paket, dan pelatihan pembuatan roti atau kue 1 paket. Dengan kuota pendaftaran untuk masing-masing pelatihan maksimal 20 orang. Alur pendaftarannya gampang banget. Mengisi form pendaftaran secara online melalui link https://s.id/daftar LPKS 2024. Kemudian mencetak bukti pendaftaran online, penyerahan bukti pendaftaran verifikasi dari tanggal 1 sampai 24 April 2024 ke kantor Dinprenaker Kota Pekalongan. Seleksi dan wawancara tanggal 25 April 2024, pengumuman hasil seleksi tanggal 26 April 2024. Syarat peserta pria atau wanita minimal usia 18 tahun, berKTP Kota Pekalongan, sehat jasmani dan rohani, lulus tes seleksi, tidak pernah mengikuti pelatihan Dinprenaker, tidak sedang dalam masa bekerja atau pelatihan kerja. Kemudian, jangan lupa follow Instagramnya Dinprenaker Kota Pekalongan. Adapun syarat pendaftaran diantaranya, bukti pendaftaran online 1 lembar, fotokopi ijazah terakhir 1 lembar, fotokopi KTP dan KK 1 lembar, stop map 1 lembar, pas foto background biru ukuran 4x6 4 lembar. Fasilitas untuk peserta, wearpack, toolkit, tas ransel, dan konsumsi. Ayo, segera daftarkan diri Anda. Untuk info lebih lanjut, hubungi sosial media atau datang langsung ke kantor Dinprenaker Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif masih ditemani saya Ribut Awandi di perjalanan Halo Kota Batik. Dan ya waktu siangnya sudah siang-siang ini sudah semakin terik aja nih untuk siang hari ini. Ya semoga aja biarpun cuacanya terik tapi isi kepala tetap adem dan hati tetap ayem gitu ya. Baik, dan bicara tentang kehidupan, nah tadi sudah kita singgung mengenai bagaimana kemudian seseorang itu bisa berubah dari miskin menjadi kaya dan dari kaya menjadi miskin. Nah ini dia, salah seorang pria yang dulunya jadi miliarder ini ternyata mendadak bisa berubah menjadi seorang tukang sampah. Nah itulah cerita yang dialami oleh seseorang yang bernama Michael Carroll dari Inggris. Nah Carroll awalnya adalah seorang pria biasa-biasa saja. Hanya saja pada tahun 2022 dia ini mendapatkan lotre senilai 9,7 juta pound sterling ya. Atau senilai dengan 223 miliar rupiah. Dan saat itu ya hadiah lotre itu
mengubahnya menjadi seorang miliarder dadakan. Wah, kayak tahu bulat ya. Jadi digoreng dadakan gitu ya, 500-an. Sayang, uang sebesar itu, nah ini dia, kalau orang nggak bisa memegang amanah ya dalam mengatur atau mengelola keuangan. Nah, ketika dia mendapatkan uang segede itu, pasti deh habis dengan cepat. Ya nggak sih? Coba deh kita amati diri kita sendiri aja deh. Ketika kita mendapatkan rezeki berlebih, berlimpah gitu. Katakanlah misalkan kita dapat nih bulan ini gajinya nambah gitu ya. Atau misalkan ada side job yang bikin kita itu banyak duit untuk bulan ini. Ternyata itu bukan tambahan juga. Karena apa? Ludes dalam waktu hanya mungkin 2 hari. Nggak ada seminggu deh kayaknya. Ya nggak sih? Yuk yang biasa saya jawaban ya. Nah ini dia. Dan ini yang dilakukan atau dialami oleh Carol. Uang sebesar 223 miliar rupiah itu dihambur-hamburkan hingga dirinya menjadi bangkrut dan menjadi tukang sampah. Nah gimana ceritanya? Ini nih ceritanya. Jadi ceritanya bermula pada tahun 2022 yang lalu. Saat itu Carol yang berprofesi sebagai pengemas biskuit mengikuti undian lotre. Tak disangka nasib baik mengikutinya. Lotre dengan nilai 223 miliar rupiah ini berhasil dimenangkan oleh Carol. Dan sejak itu hidupnya berubah total, drastis. Dari semula hanya karyawan biasa bergaji 3 juta rupiah per minggu, berubah menjadi seorang miliarder. Wah, siapa sih yang gak senang ketika itu? Nah, dalam luapan kesenangan itulah perubahan ini ternyata tidak dibarengi oleh sikap bijaksana dalam mengelola uang. Dia malah bingung mendapatkan uang sebanyak itu dan memilih menghambur-hamburkan uangnya. Memang dia ini tercatat juga mengalokasikan uang untuk berinvestasi ya. Dia tercatat berinvestasi di klub olahraga di Inggris sebesar 1,5 juta atau 1,5 juta pound sterling ya, bener ya kalau ini ya. Hanya saja alokasi investasi tersebut ini masih kalah dengan pengeluaran untuk menunjang gaya hidup konsumtifnya. Nah seperti dikutip dari The Independent, tidak lama setelah mendapatkan durian runtuh itu, durian rontok gitu, Carol yang ketika itu masih berusia 19 tahun langsung mengalihkan mayoritas uangnya untuk kegiatan non produktif. Diketahui dia membelanjakan 1 juta lebih atau setara 20 miliar rupiah ya, hanya untuk membeli ini nih, barang yang luar biasa membuat semakin kita itu terlilit dengan banyak hal, narkoba. Lalu membeli mobil mewah Rolls Royce. Nah tadi udah kita singgung ya, kalau yang punya Rolls Royce, pencipta Rolls Royce itu dari miskin ke kaya, ini dari kaya mendadak jadi miskin lagi nih. Gara-gara beli mobil Rolls Royce, Range Rover, kemudian BMW, hingga Mercedes-Benz dengan nominal miliaran rupiah. Dan tidak hanya itu, dia juga mengaku menghabiskan uang hadiah sebesar 40 juta rupiah sehari untuk membeli rokok. Wow, 40 juta sehari beli rokok. Wah itu rokok apa ya? Dan ini semua belum memperhitungkan gaya hidup mewah lainnya yang dia terapkan, seperti kerap mengadakan pesta super mewah, kemudian membeli barang-barang mewah, rumah mewah, membeli anjing mahal, sehingga sering juga menyewa. Nah ini dah pekerja seks. Bahkan tidak jarang pula barang-barang tersebut dirusak tanpa alasan. Dia tercatat pernah mengendarai mobil mewah lalu menabrakkan diri ke rumah warga. Saking mungkin sudah ini ya. Wah ini kayaknya masalah psikologi nih. Nah gaya hidup ini membuatnya harus berurusan dengan hukum. Dan 2 tahun setelah menjadi miliarder dadakan, dalam berita BBC International, dia dilaporkan kecanduan kokain dan harus masuk penjara pula. Nah selain itu pada tahun 2006 dia lagi-lagi masuk penjara karena sering mengadakan keributan dan mengganggu warga.
Pada titik ini pula dikabarkan kekayaan dia ini merosot drastis. Dengan harga ratusan miliar, seharusnya Carol ini bisa hidup tanpa harus bekerja. Sayangnya uang tersebut hanya bertahan 8 tahun. Tepat pada tahun 2010, dia mengaku harta dari lotre sudah habis ludes begitu saja akibat gaya hidup ugal-ugalan. Dia pun beralih jadi pemulung di Inggris untuk menutupi pengeluaran yang sehari-hari. Nah, hingga akhirnya kejayaan Carol sebagai miliarder benar-benar sirna pada tahun 2013. Dan kala itu dia mengatakan dirinya bangkrut dan seluruh harta dan semua kekayaannya hilang. Dia pun tidak punya rumah dan hidup berkelana akhirnya. Nah, seperti dilaporkan dalam The Mirror, Carol sejak tahun 2019 sudah pindah ke Scotland dan bekerja sebagai pembawa batu bata. Nah, kembali menjadi orang biasa-biasa saja sama sekali tidak membuatnya menyesal. Dan dia katakan, saya menjalani gaya hidup yang baik dan bebas sekarang. Saya lebih bahagia karena hidup saya kembali seperti semula. Nah, ini dia kata-kata bijak yang keren. Bahwa seseorang jangan bermimpi untuk menjadi orang kaya kalau kita belum siap menjadi kaya. Konsekuensi, risiko, dan segala sesuatunya. Dan jangan berharap untuk menjadi orang yang punya kehidupan mewah kalau kita ini benar-benar tidak disiapkan untuk seperti itu. Kenapa? Nah, pelajaran penting dari Carol adalah ketika dia dalam hidup kemewahan, dia tidak siap menanggung risiko dan konsekuensinya. Sehingga akhirnya dia melakukan banyak hal yang kemudian keliru, dan akhirnya ketika dia dikembalikan lagi pada kehidupan semula, dia merasa bersyukur. Ini dia. Yang terpenting adalah syukur, yang terpenting adalah bahagia. Karena seperti kata senior saya, bahagia itu akan membuat kita merasa, hidup kita merasa menjadi kaya. Bukan kekayaan yang membuat kita bahagia. Benar gak sih? Baik, masih akan saya tunggu ya atensi dari Anda di 028542447 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Evangeline Sevenfold yang diminta sama Habib, Dear God, untuk Anda, untuk Habib. Kita simak bareng yuk di sini di Halo Kota Batik.
cold state line, miles away from those I love, purpose hard to find. Dear God, the only thing I ask of you is to hold me when I'm not around, when I'm much too far away. We all need the person who can be true to you. I left her when I found her, and now I wish I'd stay. 'Cause I'm lonely and I'm tired, I'm missing you again, oh no. Once again. When you love someone, you'll do anything. You'll do all the crazy things that you can't explain. You'll shoot the moon, put out the sun. When you love someone, deny the truth, believe a lie. There'll be times that you believe that you can really fly. Your lonely nights have just begun. When you love someone, someone, you feel it deep inside, and nothing else can ever change your mind. When you want someone, when you need someone, when you love someone. You sacrifice, you give it everything you got, and you won't think twice. Yeah, you risk it all, no matter what may come. When you love someone, you shoot the moon, put out the sun. When you love someone. Iya, yang namanya orang jatuh cinta biasanya akan melakukan dan mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak logis, tidak masuk akal, bahkan ya kalau kita nikmati lirik yang tadi ya, When You Love Someone dari Bryan Adam, kita akan menemukan kata-kata yang menarik nih. You'll deny the truth, believe a lie. Ya, kamu akan menolak kebenaran dan akan percaya sepenuhnya pada sesuatu yang bohong. There's be time
there'll be time that you'll believe that you could really fly. Dan itu saat itu kamu akan benar-benar percaya bahwa kamu bisa terbang beneran. Padahal itu nggak mungkin ya. Ya itulah dia. When you love someone. Ketika kamu mencintai seseorang. Nah, berbicara soal cinta, berbicara soal ya tadi kekayaan dan lain sebagainya. Saya masih punya cerita lain untuk Anda. Seorang orang Indonesia yang pertama punya mobil. Nah, siapakah dia? Nah, saya akan berbagi kepada Anda nanti tentunya. Tapi kita ini dulu ya. Kembali ke lagu dulu aja deh. Biar suasananya semakin asik aja. Ada Rod Stewart, I don't want to talk about it. Untuk Anda di kesempatan siang ini di perjalanan Halo Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Jam 2 siang di Radio Kota Batik bersama Fitri di Info hari ini. Dilansir dari republika.co.id, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan langkah-langkah lebih signifikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan bus berulang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkaitan dengan masih banyaknya kecelakaan pada angkutan umum, terutama bus. Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa setiap armada bus harus rutin dilakukan rem cek dan sopir yang mengemudikan kendaraannya memiliki reputasi yang baik. Kedepan pihaknya meminta pihak kepolisian agar melakukan penegakan hukum kepada PO bus yang memiliki pool atau tempat berkumpul sendiri-sendiri. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno memaparkan beberapa langkah strategis dalam mengantisipasi kecelakaan bus yang berulang, seperti merancang peraturan jual beli bus. Demikian info hari ini bersama saya Fitri. Nantikan info selanjutnya jam 3 sore. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night's fears. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer.
heart. Oh, my heart. I don't wanna talk about it, how you broke this old heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. Rod Stewart, I don't want to talk about it. Jadi terhanyut dengan alantunan lagu suaranya Rod Stewart ya. Jadi hampir lupa nih kalau sudah masuk lagi. Baik, satu cerita lagi untuk Anda. Ternyata ada ya orang Indonesia yang ini dia sosok orang Republik Indonesia yang pertama kali memiliki mobil. Nah, siapakah dia? Iya. Kalau zaman sekarang punya mobil mungkin sudah hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana dengan zaman dulu ketika mobil pertama kali dikenal, bahkan pertama kali dikenal di Indonesia. Nah, siapa orang yang pertama kali memakai atau membeli mobil? Ya. Ya memang ya, mobil saat ini menjadi salah satu alat transportasi yang paling populer. Dan mengacu dari data Polri nih kawan ya, saat ini sudah terdapat 160 juta mobil tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini tentu lumayan fantastis ya, karena kalau kita hitung-hitung lagi selisihnya dengan jumlah penduduk Indonesia atau populasi Indonesia, ini nampaknya selisihnya cuma 100 juta ya. Wah, berarti sudah lebih dari 50% warga Indonesia ini memiliki mobil. Nah, tapi siapa pemilik mobil pertama di Indonesia? Nah, ini dia. Sejarah mencatat orang Indonesia yang pertama kali memiliki mobil adalah siapa? Ada yang mau menebak? Iya, tebakan Anda tidak salah. Beliau adalah Pakubuwono ke-10. Ya, Pakubuwono ke-10 ini naik tahta pada tanggal 30 Maret tahun 1893 ketika Keraton Surakarta sedang saat itu bergelimang harta. Nah, menurut Pakubuwono ke-12 dan juga A. Mutoliin dalam buku Keraton Surakarta yang terbit pada tahun 2004, kekayaan itu diperoleh karena kepemilikan pabrik gula yang dibangun penguasa sebelumnya. Ini sudah membuahkan hasil. Kalau tidak salah pabrik gula ini dibangun oleh Mangkunegara ya. Kalau tidak saya, ya kalau saya salah nggak apa-apa sih.
Nanti dibenerin ya. Nah seluruhnya ini berhasil memasok ribuan ton gula ke pasaran. Bahkan pada waktu itu bisnis gula cukup menjanjikan karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu ya, ataupun VOC sudah berakhir ya kalau tahun 1800-an. Nah Hindia Belanda ini banyak sekali membutuhkan gula untuk keperluan-keperluan di sana, dikirim ke beberapa negara, terutama di negara-negara Eropa. Nah keberadaan ini meramaikan industri gula di Hindia Belanda yang saat itu dirajai oleh pedagang-pedagang Tionghoa seperti Oei Tiong Ham. Nah, Pakubuwono ke-10 ini mendapatkan durian runtuh dan dia adalah orang yang paling mencicipi manisnya keuntungan perdagangan gula pada saat itu sehingga dapat hidup bermewah-mewahan. Nah, gaya hidup mewah inilah yang kemudian tercermin pada tingkah lakunya. Ya, tidak lama berselang setelah naik tahta, Pakubuwono ke-10 ini menghubungi John C. Potter, seorang Inggris yang bekerja sebagai teknisi di Surabaya. Nah, Potter ini adalah orang pertama yang memiliki sepeda motor di Hindia Belanda, di Indonesia ya, sejak tahun 1893. Keren ya. Sepeda motor pertama yang ada di Indonesia ada pada tahun 1893. Siapa pemiliknya? Dia adalah Potter. Nah, bukan Harry Potter, tapi John C. Potter. Nah, rupanya Raja Surakarta ini ingin memiliki kuda besi tersebut. Ingin punya motor juga serupa yang dimiliki oleh Potter. Dia terpukau dengan kendaraan bermesin yang sudah dikembangkan orang Eropa sebelumnya. Dan menurutnya memiliki kendaraan itu dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kereta kuda ataupun pedati. Nah dari sinilah Pakubuwono ke-10 meminta Potter mengurusi pembelian kendaraan bermesin dari Eropa. Potter kemudian meneruskan hal itu kepada perusahaan Throttle & Co di Surabaya. Dan ini dia sayangnya yang diminta oleh raja bukan motor tetapi mobil. Ya, pembelian mobil ini menjadi impor mobil pertama dan menjadi mobil pertama yang ada di Indonesia. Itulah yang kemudian ditulis oleh James Luhulima dalam sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini. Nah, pada tahun 1894 mobil bermerek Benz Victoria yang menggendong mesin 2000 cc sampailah di halaman Kesultanan Surakarta. Harganya 10.000 gulden. Dan keberadaan mobil tersebut, ini adalah mobil pertama di Hindia Belanda ini, secara tidak langsung mengubah paradigma kekayaan. Jika sebelumnya kaya adalah memiliki kereta kuda, maka sejak itu mobil menjadi simbol kekayaan. Ya, kepemilikan mobil oleh penguasa Surakarta menjadi kabar menghebohkan pada saat itu. Kenapa? Karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Ratu Belanda pun dikabarkan saat itu belum memiliki mobil. Gila ya. Alias masih menggunakan kereta kuda sebagai sarana transportasi. Keren kan? Nah, sejak saat itulah orang-orang Eropa di Hindia Belanda tidak mau kalah. Pembelian mobil pelan-pelan meningkat tiap tahunnya dan ini yang terus meningkat karena mobil terbukti lebih ampuh dibandingkan kereta kuda. Dan seperti ditulis oleh J. Sternberg dalam Hindia Belanda 1930, mobil ini telah terbukti menjadi alat transportasi yang begitu penting, khususnya di area yang terkendala ketiadaan rel kereta ataupun di wilayah yang belum dibangun rel kereta dan kontrak antara tempat-tempat jauh itu bisa dijangkau menggunakan mobil. Ya, seperti dikatakan oleh Sternberg dalam bukunya, pada tahun 1928 saja, ini mobil di Indonesia sudah tercatat ada 40.000 ini gimana nih? 40.154 mobil. Kemudian 10.505 motor dan 3.756 truk serta 2.545 bus. Bahkan sejak tahun
1927 terdapat pabrik perakitan mobil di Tanjung Priuk, Batavia. Nah, siapakah itu? Kemarin saya sudah pernah membahas soal itu deh kayaknya. Oh, bukan ya, itu sepatu bata. Oke, saya masih akan bersama Anda di sini di Perjalanan Halo Kota Batik, dan Anda boleh dong berbagi informasi juga di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Silakan ya. Live on the jet plane. Shuttle. Grab yourself. Aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Pak, mumpung libur, ngesuk plesir yuk. Lah ya wis Ibu. Tapi rencanane Pak ring endi pernae? Ring Pantai Pasir Kencana bae yuk Pak, ben ora adoh. Alah, lah nang kono kuwi sing bisa dinikmati apa bae sih Bu? Bapak ki durung ngerti mesti. Nek Pantai Pasir Kencana kuwi saiki wis apik nemen Pak. Oh, kaya kuwi ya Bu? Iya Pak. Dadi saiki nang kono kuwi wis akeh wahana permainane. Kaya ho menara pandang batik, panggung hiburan, terus ono skywalk, kolam kecil, kolam pasir, terus ono juga kolam air mancur. Nek pas bengi kuwi banyune bisa metu kelire. Bisa hiburan juga Pak. Ono karaoke gratis mendino. Sak liyane plesiran juga bisa olahraga pinggir pantai. Jogging bisa esok karo ngembun Pak. Mergo saiki wis buka dek jam 5:30. Juga bisa jogging sore karo nikmati sunset. Entuk sehate, entuk senenge. Lah terus mlebune mbayare mesti larang kok. Kan wahanane kuwi akeh pok, tur api-api. Mlebune kuwi mung bayar 15.000 Pak. Nek pas dino Senin tekan Kemis, terus dino Jumat tekan Minggu bayare 20.000. Pas hari besar mung 20.000 Pak. Sakliyane kuwi nang Pantai Pasir Kencana juga nyediake paket nggo pelajar, paket graduation karo paket catering. Nek pingin mangan-mangan suasanane sing romantis juga bisa dipesen karo admine. Wis pokoke komplit welit gendeng seng Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep. Saiki bae Bu, kita jalan-jalan nang TWL. Yes ah. Mari kunjungi Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang buka setiap hari dari pukul 5:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap
butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Di dunia ini, gak ada yang gak bermasalah. Ya gak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar gak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik. Sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa, pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Lets me know that you
wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ya, masih ada simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribu Tawandi. Dan baru saja meluncur ke ruang dengar Anda Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Ya, satu lagu yang sempat ngehits ya di tahun 1989. Ya, luar biasa ya. Ronan Keating ini dulu di Boyzone kalau tidak salah ya. Baik. Oke, sudah menit ke-28, tinggalkan pukul 14 waktu Radio Kota Batik. Wah, sayang banget ya. Saya akhirnya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda terlebih dahulu nih. Karena sebentar lagi saya harus meluncur ke Kajen untuk menghadiri acara diskusi, diundang di sana diskusi tentang Gus Durian. Ya. Kalau Anda ingin ikut, boleh-boleh saja ya. Ini ngobrolin tentang kearifan lokal ya. Oke, bersama kawan-kawan dari UIN Gus Dur dan juga kawan-kawan Gus Durian Pekalongan. Baik, saya nanti setelah ini akan dilanjutkan kebersamaan kita bersama kawan kita, ada Fitri yang akan melanjutkan tugasnya di ruang siaran ini. Oke, selamat kembali pulang Vita ya. Ada di studio masih banyak orang ya. Ada Dina, ada Rista, ada Mama Ana. Pokoknya banyak banget. Yang di belakang ada Azim, yang kemarin siaran. Kapan mau siaran lagi ya. Terus ada Ozzy ya di belakang masih ngedit-ngedit berita juga. Terus kemudian ada siapa lagi? Ada Humam, ada Ma'ruf yang bikin desain-desain, Adam juga ya yang baru pulang dari lapangan ya, liputan. Pokoknya kesibukan di studio luar biasa dan membuat semakin happy aja deh ya. Ya, kehidupan itu kalau sudah punya aktivitas ya, itu akan membuat kita jadi mood kita ya, mood booster kita itu akan terpacu dan membuat kita jadi ngerasa enteng aja deh hidup ya. Pokoknya jalanin, yang penting turuti aja prosesnya seperti apa dan ya pastinya kita akan mendapatkan hasilnya. Berapapun itu, syukuri. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu. Jangan sampai seperti Carol ya, yang tadi gara-gara dapat uang lotre terus akhirnya dihambur-hamburkan dan jadi jatuh miskin lagi gitu ya. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung melalui live streaming saya. Ada Pak Yai Muhlisin ya. Wah, yang ngantuk katanya. Oke. Afif juga. Saiful Rozi juga ya. Saiful Rozi siapa sih orangnya? Yang mana sih orangnya? Baik, saya Ibu Tawandi pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gotta say, you really got away.